Galungan dan juga Kuningan selalu diperingati setiap 6 bulan sekali, di mana pada hari raya suci ini umat Hindu memperingatinya sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Pada perayaan ini pula, umat manusia selalu meneguhkan keyakinan, rasa syukur, dan juga memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan mereka senantiasa selalu berada di jalan kebenaran. Pada perayaan suci ini selalu diikuti oleh umat Hindu di Bali selama 3 hari, di mana meliputi penampahan, Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, serta Umanis Galungan dan juga Kuningan. Galungan dan juga Kuningan, biasanya para masyarakat Bali melakukan kegiatan yang namanya menjejahitan atau menganyam janur ataupun busung yang nantinya akan dijadikan sebagai tipat, gantung-gantungan ataupun pelangos. Selain itu pula, para masyarakat Bali juga biasanya membuat batan sode yang nantinya akan diaturkan ke Ide Sang Hyang Widiwasa. Semua sarana upacara ini tentu memiliki makna spiritual yang mendalam, seperti tipat biasanya diaturkan ketika Hari Raya Galungan, di mana dimaknai dengan pengendalian diri dan juga penyucian hati. Anyaman yang rapat dan isi yang putih mengingatkan kita untuk menaklukkan hawa nafsu serta menjaga kesucian pikiran. Lain halnya dengan Hari Raya Kuningan, di mana biasanya diaturkan yaitu nasi kuning, yang dimaknai dengan kemuliaan, kemakmuran, dan juga anugerah Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Lalu ada gantung-gantungan yang terbuat dari janur, di mana membawa pesan luhur. Ia melambangkan permohonan, keselamatan, kemakmuran, dan juga kerendahan hati. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kemenangan Dharma sekalipun, manusia harus tetap rendah hati. Yang terakhir ada Pelaos, di mana melambangkan keseimbangan energi Trimurti sekaligus keharmonisan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang anak perempuan Hindu yang tinggal di Bali, hari ini adalah salah satu hari yang paling penuh makna. Hari ketika saya duduk dengan tenang, menata bunga, janur, serta jajan, untuk mempersiapkan Banten untuk menyambut Hari Raya Galungan. Metanding sendiri bukan berarti kesepian. Justru di balik langkah kecil ini, saya merasa lebih dekat dengan tradisi, leluhur, dan diri saya sendiri. Bagi perempuan Bali, membuat Banten bukan sekedar kewajiban. Ini adalah wujud cinta, cinta kepada keluarga, alam, serta ide Sang Hyang Widiwasa atau Sang Pencipta. Setiap bunga yang saya letakkan merupakan doa, dan setiap janur yang saya anyam merupakan harapan. Walaupun hari ini saya menyiapkan seorang diri, saya tetap merasa hangat. Karena Galungan selalu membawa rasa kedamaian, pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang dalam kehidupan ini. Inilah persiapan saya yang penuh makna, sederhana, tulus, dan apa adanya. Sebagai perempuan Hindu di Bali, inilah cara saya menyambut kemenangan Dharma. Selamat Hari Raya Galungan Semeton. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Om Santi, Santi, Santi Om. Dalam Banten Hari Raya Galungan, tumpeng memiliki fungsi yang sangat penting karena melambangkan rasa syukur umat Hindu kepada Ide Sang Hyang Widi atas anugerah, rezeki, dan keselamatan yang diberikan. Bentuknya yang mengerucut, menyerupai gunung, mengingatkan pada konsep kesucian dan sumber kehidupan, sehingga menjadi simbol kemakmuran dan kesuburan yang diharapkan hadir bersama kemenangan Dharma. Selain itu, tumpeng juga menggambarkan hubungan harmonis antara Buana Agung atau alam semesta dengan Buana Alit, yaitu diri manusia, sehingga kehadirannya memperkuat makna spiritual dari perayaan Galungan. Dalam rangkaian Banten, tumpeng berperan sebagai sarana persembahan utama yang melengkapi upakara, memperhalus privasi kesucian, dan menegaskan bahwa
manusia selalu berusaha meningkatkan diri pada Sang Pencipta melalui simbol-simbol suci. Pembuatan tum pada Hari Raya Galungan dan Kuningan bermakna sebagai wujud rasa syukur kepada ide Sang Yang Widi, simbol pengendalian diri dan pemurnian pikiran, serta lapang keharmonisan hidup melalui perpaduan bumbu dan bahan yang selaras. Tum juga menjadi persembahan suci untuk memohon kerahyuan, keselamatan, dan kesejahteraan, serta sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang datang pada hari suci tersebut. Saat Hari Raya Galungan telah tiba, semua sarana yang telah dibuat diaturkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa sebagai wujud syukur atas anugerah dan kemenangan Dharma dalam hidup. Selanjutnya, pada Hari Raya Kuningan, umat kembali memanjatkan puja sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan kerahyuan bagi keluarga. Setelah seluruh Banten dan hasil menjajahitan diaturkan sebagai wujud syukur pada Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, suasana persembahyangan berganti menjadi penuh sukacita. Umat merayakan kemenangan Dharma dengan berbagai tradisi yang syarat makna spiritual dan juga kebersamaan. Adapun beberapa tradisi seperti Masurya pada Hari Kuningan bermakna sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan masyarakat dalam mengantarkan leluhur yang kembali ke alamnya setelah berkunjung selama rangkaian Galungan hingga Kuningan. Tradisi ini juga melambangkan penghormatan kepada leluhur, perpisahan yang penuh sukacita, serta simbol kemurahan hati dan berbagi rezeki melalui kegiatan melempar uang ke udara yang kemudian diperebutkan anak-anak sebagai wujud berkah. Ngelawang pada Hari Raya Galungan dan Kuningan juga bermakna sebagai tradisi untuk mengusir roh jahat, membawa berkah dan keselamatan, sekaligus ungkapan sukacita mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya Bali. rangkaian suci ini diakhiri pada Hari Umanis, ketika umat manusia tidak hanya melakukan persembahyangan di rumah masing-masing, tetapi juga di beberapa pura terdekat, di mana untuk memperteguh rasa syukur dan juga keharmonisan hati. Galungan dan Kuningan mengingatkan kita bahwa selama kita setia pada Dharma, terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Semoga ide Sang Yang Widiwasa selalu melimpahkan kedamaian dan keselamatan bagi kita semua.